Alhamdulillah. Pak Nga Alhamdulillah. sehat. Pak Nga gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, raga, jiwa. Aman kan Pak? Aman, alhamdulillah. Bagaimana minta istri masih satu? Hah? Alhamdulillah untuk saat ini masih satu Pak. Insya Allah satu dunia akhirat Pak. Amin, amin, amin. Karena berbahaya Pak gitu. Ya, kita belum Bapak, tahu adil dua lagi. atau satu nih Pak? Rencana menuju 2. Rencana baru. Rencana dari dulu memang rencana seperti itu tapi belum terrealisasi dari awal. Mudah-mudahan Pak ya. Tapi Iya. mudah-mudahan tak kedengar istri gitu. Iya, amin. Kita lihat YouTube kita ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Iya. Pak, jadi nanti Pak Indra, kita nanti akan proses coaching ya ini ya Pak Indra ya. Bicara dengan ada coach ya. Iya ada Pak. Nah, Ada iya. yang kunci nanti. Nah, jadi sebelum proses coaching ini nanti ada sedikit yang saya perlu bicarakan dulu dengan Bapak, boleh Pak? Silakan Pak, boleh sekali. Nanti Pak, ini Pak. Jadi saat coaching nanti Iya. antara coach dengan coachee nanti akan saya amati nanti Pak. Saya amati ke sana. Iya, Pak. Terus nanti akan saya nilai sesuai dengan alur kita atau belum. Oke Pak. Ah. Siap. Apa kan Pak? Ya tak apa lah Pak. Nah, ini karena ini tugas kita kan sebagai supervisor mengamati coach dan coachee dalam pelaksanaan coaching. Betul. Nah, terus kemudian nanti saya juga memberikan pertanyaan, Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Bapak nanti ya. Iya. Nanti saya juga mendengar respon jawaban dari coachee. Bagaimana jawaban dari coachee udah bisa nggak dia menggali potensi dari dalam dirinya. Nah, Oke. apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bapak nanti. Nah, jadi saya lihat juga nanti di situ. Oke Pak. Nah, dan harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke siap Pak. Nah, belum dilakukan proses observasi, Ya. ada sedikit yang saya tanyakan lagi nih, Bapak Indra boleh Pak? Boleh. Apa sekali. Pak? Buat banyak tanya nih. Ya, banyak tanya tak apa-apa Pak. Tak minta bayar nanti kan? Enggak. Yang pertama saya tanya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching hari ini? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama pada kesempatan hari ini adalah artinya tentang kompetensi itu dan coaching itu sendiri Pak. Itu tentang kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, terakhir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oh, berarti ada 3 Pak ya, 3 Iya. kompetensi istri ya. Iya, benar. Tadi kehadiran penuh, Iya. present, terus mendengarkan aktif, Iya, serta pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya itu Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik Pak. Ah. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif Pak ya, tentang dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya Pak. Jadi ada 2 Pak. Jadi ada 2 Pak ya yang Iya. Bapak kembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Iya. nanti Bapak betul-betul tuh Bapak perhatikan betul-betul apa masalah coach itu. Iya. Bapak ajukanlah apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach. Jadi coach itu nanti bisa curhat ya, bisa Iya. cerita dia, cerita dengan sendirinya dan menemukan masalah sendirinya Pak. Saya Iya. harapkan seperti itu nanti. Iya Pak, insya Allah. Nah, jadi saya tanya dulu, apa kira-kira indikator pencapaian yang Bapak harapkan nanti dari proses coaching tersebut? Baik Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini nanti Pak, yang saya lakukan dengan coaching nanti itu supaya coaching itu Pak bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan coaching itu tersebut dapat mengetahui cara-cara, langkah-langkah atau ide-ide, bisa dia menemukan ide-idenya sendiri Pak dari permasalahan yang dialaminya Pak. Jadi indikator pencapaiannya kalau proses coaching itu udah menemukan sendiri solusi permasalahan. Iya benar sekali Ya. Pak. Dia mengapakan pertanyaan masalahnya sendiri, kemudian dia juga yang menemukan solusinya atas masalah dia. Nah, memang betul itulah yang diharapkan dari proses coaching yang kita pelajari sebelumnya Pak ya. Iya iya. Jadi baiklah Pak Indra, Iya, Pak. saya terima kasih tadi atas jawaban-jawaban yang diberikan untuk pra observasi saya. Silakan Bapak nanti proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Siap, Nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi boleh Pak ya? Oke siap Pak. Oke lah Pak. Oke. Semoga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik dan sukses. Oke Pak, siap. Amin. Amin. Oke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Indra. Apa tuh Pak Adi? Pening Pak Indra, Pak Indra. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Alhamdulillah sehat Pak Adi ya. Ini tadi nelpon nih, iya kan? Ada apa tuh Pak Adi? Ya sudah Pak Indra, masalah di kelas. Itulah. Apa tuh? Saya kelas 6 ya Pak Indra. Oh Pak Adi ngajar kelas 6 sekarang? Oh. Selamat lah Pak Adi ya. Itulah. Itu agak repotan lah sedikit. Jadi Repotan. begini Pak, ada beberapa murid saya yang kelas 6 itu. Asal pelajaran matematika itu nampak betul tak semangatnya. Mungkin dari 24 siswa saya sekitar 5 orang lah yang ketika saya kan anak hari ini kita matematika ya. Nah dari situ udah nampak anak itu udah mulai jenuh macam tak serius ketika mendengar apa yang saya sampaikan di kelas. Kemudian ketika saya bertanya pun anak itu pun nampak kebingungan gitu kan ya. Padahal anak-anak ini bukan termasuk anak yang bisa dibilang kurang memahami ya. Anak ini anak-anak saya termasuk 10 besar juga lah. Ketika dia saya ngajar di kelas pas pelajaran matematika langsung agak-agak. Oh gitu. Jadi intinya Pak hari ini Bapak janjian dengan saya nih. Iya, saya Jadi mau tujuan kita berkumpul nih membicarakan topiknya tadi. Iya, itu permasalahan murid saya. Permasalahan Saya murid, mau Pak. ceritakan ke Bapak. Mungkin Bapak bisa. Kira ada hal lain masalah keluarga Enggak, apa? enggak, insya Itu Allah apa keluarga tak? masih aman sentosa. Berarti ini masalah pembelajaran di kelas apa ya? Betul, iya Pak Indra. Kira ada Karena masalah. kan Pak Indra kan penggerak kan. Iya. Saya pikir Pak Adi kan guru teladan nih. Mungkin tak ada masalah rupanya. Aduh, Jadi apa tadi Pak tujuan topik pembicaraan kita kali ini? Anak saya ini kurang memahami. Kurang memahami. Kenapa saya bilang kurang memahami? Karena ketika saya mengajarkan matematika, dia pun agak kebingungan gitu. Kebingungan. Saya pun belum tahu sih masalahnya apa. Tak dia memang kebingungan, tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin karena dia ini sudah jenuh dengan pelajaran matematika. Adapun di pelajaran-pelajaran lain, alhamdulillah mereka bersemangat Pak. Bersemangat ya. Baik. Jadi dari topik kita kali ini, kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak capai hasil dari pembicaraan kita kali ini? Apa yang hasil yang ingin Sebagai Bapak guru, harapkan? tentu saya mengharapkan anak-anak itu memahami setiap pembelajaran yang saya berikan. Jadi tidak memandang menebang pilih. Menebang pilih. Wah, ini enggak kan? Iya, Ini pelajaran MTK tendak gitu kan. Ibu pelajaran lain semangat gitu kan. Semangat ya Pak, pelajaran matematika. Padahal itu matematika ini kan penting untuk di SMP nanti dan di SMA kan begitu. Betul sekali. Jadi Kenapa gitu kan? itulah masalah itu. Jadi kira-kira nih Pak, dari permasalahan matematika ini ada anak yang kurang hobi lah begitu Pak, ya. kurang suka dia matematika ini, ya kan? Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan yang tadi anak ini tadi yang tidak suka matematika ini, apa yang sudah Bapak lakukan mencari tahu kenapa anak ini tidak suka matematika nih kira-kira? Sinilah bawa terpikir sama saya. Mungkin ini pun salah saya juga gitu. Karena saya mungkin hanya menerangkan menggunakan metode lama. Gitu. Oh, pakai metode lama. Hanya mengajar mungkin di depan kelas, teriak-teriak gitu kan. Di depan Teriak-teriak. tulis. Tak Enggak, memang saya tak olahraga. Saya guru kelas. Jadi mungkin salah satu penyebab faktor anak tak suka itu mungkin dari situ lah mungkin Pak. Dari situ ya. Karena saya mungkin ngajar kan hanya ceramah aja gitu. Ceramah itu. Oh iya, itulah mungkin rasa saya penyebab itu Pak. Penyebabnya itu. Rasa saya lah. Kau pikirkan sama saya Pak. Oh betul. Jadi kira-kira untuk itu apa yang udah Bapak lakukan supaya Setelah kita jumpa ini, alhamdulillah terima kasih banyak. Baru terpikir sama saya. Iya. Ini fokus kan ada terus kok di kantor. Aduh ya. Apa tak saya pakai itu Pak? Itu pula ya. Iya betul kan itu. Iya. Rencananya inilah Pak. Pakai fokus. Saya pakai ya. fokus Pak. Ah. Nanti saya cari di YouTube mengenai video pembelajaran. Jadi Bapak Saya tampilkan nanti fokus di ya. di kelas gitu kan. Jadi anak-anak itu nanti tentu lebih bersemangat kan Pak ya. Iya betul. Betul Pak. Jadi setelah Bapak fokus tuh kemarin kan? Iya. Apa hasilnya tuh Pak? Belum itu rencana baru Pak. Rencana yang akan saya terapkan. Rencana. Setelah Jadi sebelum- kita berbicara seperti ini baru dipikirkan sama saya
akan menerapkan model pembelajaran baru dengan menghadirkan media-media pembelajaran. Ya seperti Bapak. Oh, jadi- yang seperti Bapak ceritakan kemarin tentang diferensi konten apa tentang Bapak? Diferensiasi. Diferensiasi konten yang Bapak ceritakan kemarin. Berarti- Jadi akan menampilkan berbagai media pembelajaran yang menguatkan minat pembelajaran anak. Oh gitu. Berarti sebelumnya Bapak belum Belum pernah. tak pernah. Belum Sebelumnya pernah tidak mencoba. pernah. Saya hanya Bisa. mengajar di depan kelas, teriak-teriak, Teriak-teriak. gilo. Oh, gitu. Habis itu paham tak paham harus paham. Berarti inilah Bapak mau Ah, mencoba ya iya, rencana mencoba. Betul. aksi tadi itu Membuat pembelajaran yang menarik menarik. melalui diferensiasi konten. Ya dengan infokus. Benar sekali. Baik. Baik. Kira-kira nanti nih Pak, apa yang bisa Bapak lakukan nanti dalam menghadapi masalah ini? Apakah nanti ada Bapak mau melibatkan orang lain atau macam mana? Tentu ini akan saya izin dulu sama kepala sekolah karena kan ini menggunakan infokus itu kan sebagai aset sekolah bisa izin dulu di sekolah. Saya menggunakan infokus dulu untuk media pembelajaran di kelas. Kemudian tentu nanti setelah dapat izin akan saya aplikasikan di kelas saya. Tentu sebelum saya aplikasikan saya mencari dahulu konten yang menarik atau video yang menarik yang akan saya tampilkan di kelas nantinya. Kira-kira Pak ada nggak solusi lain lagi selain dari pembelajaran? Ada Pak. Mungkin PPT Pak ya. Saya nanti kira-kira akan membuat PPT melalui Canva. Ini nanti akan saya terapkan membuat Canva model materi yang ada di buku itu nanti akan saya copy pastekan ke Canva, kemudian saya tampilkan di Infokus. Jadi sehingga anak-anak itu lebih bersemangat. Oke. Baik ya. Dari apa yang telah kita bicarakan ini, untuk melihat progresnya itu Pak, ya kan? Kira-kira nih apa komitmen Bapak atau tanggung jawabnya supaya kegiatan ini di kantornya ini terlaksana atau tercapai dengan baik? Oke. Dari permasalahan awal, anak-anak saya itu dari 24 5 orang yang kurang memahami, yang tidak suka dengan matematika. Tentu pencapaian yang saya inginkan adalah anak-anak itu lebih mau menerima pembelajaran matematika dengan cara saya memberikan model pembelajaran yang menarik sehingga menguatkan minat anak dalam memahami pelajaran yang saya berikan. Kira-kira nih Pak, komitmen Bapak nanti nih kapan Bapak memulai kegiatan ini? Oke. Tentu seperti yang Bapak tanyakan tadi dan saya sampaikan tadi, tentu saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk memakai fasilitas yang ada di sekolah yang bisa saya aplikasikan di kelas. Kira-kira mungkin sekitar seminggu lagi lah Pak. Karena saya akan mencari video dari berbagai sumber, kemudian nanti akan saya buat Canva. Lebih kurang 1 minggu ini akan insya Allah akan saya jalani Pak. 1 minggu. Oke. Itu progresnya nih dilihat dari keberhasilan itu apa Pak kira-kira? Nanti bisa Bapak laporkan ke saya. Ya, apa gitu? Tentu pembicaraan kita ini belum berakhir Pak ya. Iya. Nanti saya akan menjumpai Bapak lagi, menceritakan hasil dari pembicaraan kita ini terkait dari peserta didik saya yang beberapa peserta didik yang kurang hobi matematika ini. Nanti progresnya insya Allah pasti akan saya sampaikan ke Bapak apakah berhasil atau tidak. Tentu ini nanti akan menjadi PR bagi saya. Iya, alhamdulillah. Dengan hari ini kita melakukan coaching tadi, Bapak sudah menemukan tadi solusi dari masalah Bapak sendiri. Tadi Bapak akan mencoba memulai pelajaran yang lebih menarik, model pembelajaran kan, dan menggunakan fokus berbagai sumber video yang menyenangkan. Nanti dia lebih menarik, lebih tertarik. Baik, nanti saya tunggu Pak ya progres ke depannya macam mana. Insya Allah anak itu sudah gembira ya dengan pelajaran matematika. Baik,
Terima kasih Pak atas waktunya nih. Tunggu dulu Pak, saya pun berharap dari Bapak kan semoga Harapan proses apa namanya coaching. coaching nih Pak ya. Saya pikir saya memang mau bercerita aja dengan Bapak. Jadi, Oh, ya. ada nih maknanya Pak, coaching. Coaching namanya nih. Pak. Hmm. Coaching. Nah, jadi saya harap dari proses coaching kita ini tadi Iya. dapat mengubah minat anak saya tadi ini dari yang kurang hobi, Iya. yang kurang suka. Nanti setelah saya terapkan dari hasil pembicaraan kita ini, semoga anak-anak saya mau menerima Iya. pembelajaran yang saya berikan matematika ini khususnya dengan hati yang gembira. Iya. Kemudian nanti ketika dia di SMP tentu akan berdampak baik ketika dia melanjutkan ke SMP nanti, tidak kebingungan tentang materi yang diajarkan pada di jenjang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak atas Bapak sudah mau menerima mendengarkan unek-unek saya ini. Sama juga Pak, saya juga nih supaya bisa lebih belajar juga. Iya, iya. Pengalaman juga kan juga ini nanti bisa juga saya kembangkan juga. Iya. Karena teman-teman juga nanti ada yang mau bertanya kan Iya, iya, tentang iya. permasalahan yang sama, saya juga bisa membantunya juga Oke, mencari menggali lebih dalam lagi di gitu Pak. Ya, baik Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Mudah- Pak, terima kasih dan mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin ya Allah. Anak-anak bisa semangat. Insya Allah nanti belajar akan matematika. saya ceritakan kelanjutannya ke Bapak. Oke Pak, selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Baiklah Pak Indra. Oh, iya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah udah berjalan lancar? Coba menurut Pak Indra. Alhamdulillah Pak. Tadi itu memang coaching yang berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Coach itu memang semangat betul ya Pak. Iya, saya Dia, lihat tadi. dia bisa dengan mudah sekali dia Hmm. menemukan solusi atas permasalahan Hmm. sendiri. Hanya saja mungkin perlu teman mungkin untuk curhat, untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Sebenarnya coach apa tadi itu udah mantap sekali kompetensinya. Oh, kita tadi ya. Iya. Oh, nampak dari coba nampak awal tadi datang nampak mukanya suntuk betul, tapi setelah akhir tadi nampaknya dia senang tertawa. Itulah saya bingung juga nih. Pikir kami apa nih yang mau dibicarakan masalah apa kan? Rupanya Masalah rumah tangga, masalah istri, masalah selingkuhan, ya kan? Mana tahu zaman sekarang, Pak? Betul. Kita tahu. Iya. Nah, jadi setelah observasi bersama Koci tadi Pak, Iya. ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Indra. Saya tanya, boleh Pak ya? Oh, silakan sekali Nah. Pak, silakan Pak. Jadi pertanyaan saya yang pertama tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan tadi pada sesi coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Apa yang sudah diinginkan apa belum? Baik, tadi selama coaching tadi Pak, saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta Pak. Yang pertama saya tanyakan dulu Ya. tujuan, ya apa tujuan dari percakapan coaching kita kali ini sama coaching ya kan. Kemudian saya juga mengidentifikasi masalah dari coaching tadi. Kemudian juga rencana aksinya bagaimana, rencana aksi yang akan dijalankan oleh coaching atas permasalahannya itu. Kemudian juga saya juga menanyakan tanggung jawabnya. Kemudian saya menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusinya atas permasalahan ini. Nah, itulah Iya. Pak, tadi. Tadi nampak Bapak emang udah menanyakan apa datang sendiri. Emang nampak dengan saya. Terus Bapak coba identifikasi apa sih masalahnya, apa masalah keluarga, apa gitu kan. Rupanya masalah anak malas matematika. Terus saya lihat juga tadi Iya. apa juga ya, macam ada Bapak minta komitmennya, tanggung jawabnya kayak mana menemukan solusi permasalahan diri dia tersebut. Betul. Berarti Pak Indra udah berhasil melakukan coaching dengan baik nih sesuai dengan kita. Bapak jaga tadi apa, fokus mendengarkan. Bapak tidak ada nengok main-main HP, tidak ada juga saya lihat sana kemari. Iya. Cuma fokus menanyakan, Bapak catatkan tadi hal-hal yang perlu. Jadi nampaknya ada kehadiran penuh Bapak tadi di situ. Iya, Jadi Bapak kemudian tadi sebagai pendengar yang aktif. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi berbobot sehingga memicu coaching untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Luar biasa memang Pak Indra ini, memang cocok jadi guru penggerak. Jadi untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya ya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Oke, tapi saya ada satu lagi nih Pak yang mau saya tanyakan. Apa tuh Pak? Nah, macam mana untuk kedepannya? Kompetensi apa lagi sih menurut Bapak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching kali ini? Baik Pak, setelah saya melakukan coaching tadi sama Kuci itu namanya Pak Adi Pak ya. Baik, saya ingin mengembangkan itu mendalami lagi Pak tentang alur tirta. Alur tirta tadi bagaimana supaya coaching nantinya lagi lebih baik lagi Pak. Jadi Iya. memang alur tirta ini bisa dapat menemukan solusi tadi Pak. Bisa lebih menggali lebih dalam lagi solusi-solusi atau kompetensi yang ada pada coaching di coaching ini Pak. Sebenarnya coach itu tidak sadar dia sebenarnya punya potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Betul. Cuma kita ini cuma membantu dia aja menemukan potensi tersebut. Iya, Menaikkan. fasilitator menuntun dia mengembangkan ide-idenya Pak. Ya. Luar biasa memang Pak Indra nih. Ingin mendalami lagi alutitas supaya lebih baik ke depannya. Oke lah Pak Indra. Iya, Pak. Nah ini nampaknya sesi kita udah berakhir nih. Jadi saya sudah melakukan observasi juga tadi dengan proses coachingnya. Iya, Pak. Nah nampaknya sudah cukup berakhir di sini. Terima kasih atas kesempatannya nih Pak Indra. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Mohon maaf nih jika ada tadi saya ada pertanyaan yang buat Pak Indra pening atau silap kata saya tadi. Enggak Pak, alhamdulillah dengan adanya seperti sini Pak saya lebih bisa menjadi coach yang lebih baik. Oke. Pak. Terima kasih Pak Indra ya. Ya, sama-sama, Sampai Pak. jumpa lain waktu. Insyaallah.